Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran baru subtema keempat, yaitu cuaca, musim, dan iklim. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan mengetahui dulu sebelumnya tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Ayo kita ingat lagi apa itu arti cuaca? Ya, benar sekali. Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Jadi cuaca itu adalah keadaan udaranya ya. Cuaca terjadi dalam waktu singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berubah dengan cepat. Misalnya keadaan cuaca pada pagi hari cerah. Namun, siang hari bisa saja cuacanya berubah menjadi mendung atau hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Nah, jadi hubungannya itu adalah cuaca itu mempengaruhi musim, sebab musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Dalam lama sekali, misalnya musim cerah, terus atau hujan, dan sebagainya. Di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan, bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan seringkali terjadi. Begitu pula pada musim kemarau. Cuaca pada musim kemarau seringkali cerah. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Nah, jadi hubungan antara ketiganya cuaca, musim, dan iklim yaitu kita dapat tuliskan seperti cuaca itu mempengaruhi musim. Sedangkan musim dipengaruhi oleh iklim. Jadi musim ini terletak di antara tiga panah ya. Cuaca itu mempengaruhi musim. Cuaca yang lama maka disebut musim. Nah, sedangkan musim itu dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim merupakan pola terjadinya suatu cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Iklim meliputi daerah yang luas. Iklim terdiri atas iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, jadi iklim itu sendiri adalah pola terjadinya suatu cuaca di suatu tempat dalam waktu yang lama. Jadi terdapat pola dalam iklim ini, ya. Negara-negara yang beriklim tropis hanya mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, seperti negara di Indonesia. Sedangkan negara yang beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, dan musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Jadi ada 4 ya, musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Negara dengan iklim subtropis antara lain Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Pembagian iklim di muka bumi. Sebelumnya telah Ibu jelaskan bahwa daerah di muka bumi dibedakan menjadi 4 daerah iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Silahkan perhatikan gambar pembagian daerah iklim di muka bumi. Jadi, iklim tropis ini terletak di bagian tengah bumi, yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa sendiri adalah garis lintang bujur yang melewati daerah 0 derajat. Jadi, 0 derajat itu merupakan garis khatulistiwa. Nah, kita Indonesia terletak pas di garis khatulistiwa, tepatnya di daerah Kalimantan. Jadi Indonesia itu
memiliki iklim tropis ya. Perhatikan gambar yang warna hijau itu adalah daerah yang beriklim tropis. Kemudian pada daerah yang di atasnya, di atas tropis dan di bawah tropis yang berwarna kuning itu merupakan daerah iklim subtropis ya. Jadi seperti itu. Negara yang berada di daerah warna kuning itu merupakan negara yang beriklim subtropis. Naik lagi dan turun lagi berwarna biru muda. Nah, biru muda itulah yang disebut dengan iklim sedang. Dan yang terakhir, paling atas dan paling bawah yang berwarna biru tua, itu adalah negara yang beriklim dingin. Kita lanjut lagi pahami tentang pembagian 4 iklim tersebut. Iklim tropis terjadi atau terletak di bagian tengah bumi, yaitu garis khatulistiwa. Cuaca di daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara yang beriklim tropis, misalnya negara di Asia Tenggara seperti negara Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga negara-negara di Afrika, misalnya Kenya dan Kongo. Yang kedua, iklim subtropis. Terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, gugur, dan dingin. Dan negara-negaranya misalnya yaitu Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, dan juga Inggris. 3. Daerah beriklim sedang. Di daerah beriklim sedang, perbedaan musim terlihat dengan jelas. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas atau dingin. Perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Negara dengan iklim sedang misalnya Norwegia, Swedia, dan Denmark. Yang keempat atau yang terakhir, daerah beriklim dingin. Di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama, sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Jika pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Sedangkan pada musim dingin, malam lebih lama dari siang. Negara yang beriklim dingin antara lain Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, Kutub Utara, dan Antartika di Kutub Selatan. Setelah Ananda memperhatikan penjelasan tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim, juga penjelasan tentang keempat iklim yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 98. Di sini ada sebuah tabel atau kotak tentang pembagian iklim di bumi. Ada iklim tropis, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim dingin. Silahkan Ananda tulis nama-nama negara yang mengalami iklim-iklim tersebut ya. Tugas ini dikumpul ya. Jadi untuk tugas hari ini cukup menuliskan nama-nama negara yang mengalami iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Baiklah, hari ini kita masih akan belajar tentang pecahan, yaitu pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Jadi di sini ada soal 9/12 dikurang 2/12. Sebelumnya Ibu ingatkan, baik penjumlahan ataupun pengurangan, syarat utama untuk menyelesaikan soalnya yaitu harus penyebutnya sama atau angka yang di bawah ini sama ya. Jika berbeda maka harus disamakan dahulu. Nah, jadi syarat pertama harus penyebutnya sama. Jika sudah penyebutnya sama, kita tinggal selesaikan soal tersebut. Misalnya penjumlahan, tinggal angka di atas dijumlahkan. Dan kali ini pengurangan, maka angka yang di atas dikurang. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Untuk pengurangan ini kita akan belajar melalui gambar. Jadi di sini kita akan buat gambar yang memiliki kotak
berjumlah 12 karena penyebutnya ada 12, maka jumlah seluruhnya adalah 12. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian di kotak ini kita warnai yang pertama 9 ya. Pertama warnai 9. Ini berwarna biru semuanya 9 ya. Setelah diwarnai 9, maka dikurang 2. Artinya untuk gambarnya disilang 2 kotak yang sudah diwarnai. Disilang 1, 2. Nah, jadi 2 ini adalah 2/12 ya, 9 yang berwarna biru. Dan kemudian untuk hasilnya berapa? Hasilnya didapat 7/12 dari mana? Dari sisa kotak yang telah diwarnai tetapi tidak disilang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 7/12. Itu adalah cara untuk pengurangan melalui gambar. Jika langsung kita maka kurangkan saja. Penyebutnya tetap sama, yaitu 12. Ya, penyebutnya sama 12. 9 dengan 2 ini kita kurangkan. 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 9/12 dikurang 2/12 adalah 7. Sekarang kita lanjutkan, coba dibuka bukunya halaman 96. Di sini ada soal nomor 3 beserta kotak-kotak gambar yang telah disediakan. Jadi kita selesaikan melalui gambar dulu ya. 4/5 dikurang 2/5 berarti jumlah kotaknya seluruhnya 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Yang diwarnai 4. Jadi boleh Ananda warnai atau diarsir 4 kotak. Kemudian dikurang 2. Berarti disilang 2 kotak. Silang 1, 2. Sisanya adalah 1, 2. Jadi jawabannya adalah 2/5. Ya, coba kita hitung langsung. Angka penyebutnya 5. 4 dikurang 2 adalah 2/5. Jadi sama ya, baik melalui kotak ataupun langsung dikurangkan. Sekarang yang B, coba kita kurangkan. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Penyebutnya 6. Kotaknya kita arsir sebanyak 5 atau warnai sebanyak 5. Dikurang 3 berarti disilang 3 kotak. Maka jawabannya adalah 2/6. Lanjut, yang C. 5/8 dikurang 4/8. Penyebutnya 8. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kita warnai 5. Dan dicoret 4 atau disilang 4. Jadi hasilnya adalah 1/8. Untuk yang D silahkan Ananda berlatih sendiri ya. Kerjakan yang D silahkan. Baiklah, untuk pembelajaran SPDP hari ini kita akan belajar tentang menyambung kain dengan cara menjahit. Untuk membuat selimut, pakaian, ataupun kerajinan berbahan kain dilakukan dengan teknik sambung. Teknik sambung dilakukan dengan menyatukan 2 atau lebih bahan sehingga membentuk benda kerajinan. Bahan dapat disambung dengan berbagai cara, misalnya dengan cara dijahit atau ditempel, dan ada bermacam-macam teknik menjahit yang dapat digunakan untuk menyambung kain. Contohnya, tusuk jelujur, tusuk veston, tusuk flanel, dan tusuk rantai. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat atau melakukan macam-macam teknik menjahit.
Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan video cara menjahit berikut ini. Sebelum kita memulai untuk membuat teknik sulam dasarnya, kita harus membuat polanya terlebih dahulu agar ketika hasilnya sudah jadi akan terlihat sangat rapi. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama ini namanya tusuk jelujur. Yang kedua adalah tusuk tangkai. Yang ketiga adalah tusuk rantai. Yang keempat adalah tusuk duri ikan. Yang kelima adalah tusuk silang.
Yang keenam adalah tusuk flanel. Yang ketujuh adalah tusuk tikam jejak. Selanjutnya pelajaran terakhir hari ini yaitu pelajaran PPKN. Pada subtema keempat kali ini kita masih akan belajar tentang sikap bersatu. Jadi hari ini kita akan belajar kembali tentang manfaat dari sikap bersatu dalam keragaman. Biasanya kita melakukan kegiatan olahraga atau perlombaan atau pertandingan. Agar kita memenangkan suatu pertandingan, diperlukan kekompakan. Untuk dapat kompak, kita harus memiliki sikap bersatu. Sikap bersatu juga diperlukan dalam kegiatan berkelompok lainnya. Misalnya, kegiatan diskusi di kelas. Selain di sekolah, sikap bersatu juga harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, terutama untuk mempersiapkan datangnya musim hujan. Ketika bekerja bakti, warga melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang membersihkan saluran air, mengumpulkan sampah atau menyapu, dan juga lain sebagainya. Meskipun berbeda pekerjaan yang dilakukan setiap orang, tetapi semua bekerja sama untuk tujuan yang sama, yaitu membersihkan lingkungan. Nah, sikap bersatu ini tentunya memiliki banyak manfaat. Contohnya, dengan bersatu, masalah yang dihadapi akan terasa ringan. Pekerjaan juga akan cepat selesai. Selain itu, kehidupan menjadi aman, nyaman, dan damai, serta harmonis. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Jangan lupa untuk bertanya jika Ananda masih tidak paham atau kurang jelas tentang pembelajaran hari ini. Kita akhiri, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.